Hai guys, balik lagi di Gali FM bareng gue Denti, Clara. Dan hari ini kedatangan Yeay. Mas Uki. Mas Uki, hai apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, kabar baik. Mas Uki, kenalan dong Mas Uki ini. Baik, Siapa? baik. Dan sekarang lagi terbang di mana? Terus Oh pengalamannya iya, apa-apa aja? nama gua Uki Heru Gutama. Biasanya dipanggil Uki sih. Terus Oke. sekarang gua lagi terbang sekarang di maskapai USB Airlines. Jadi base-nya Oh, di Dhaka. Bangladesh. Yes, pernah ya ke sana ya? Pernah. Cucok kalau itu negaranya. Ya, seperti itu. Amazing. Terus amazing emang. Terus sebelumnya emang di mana aja nih pengalamannya? Pengalaman sebelumnya, jadi gue masuk pendidikan 2011, terus aktif jadi co-pilot 2013, sampai terakhir 2017. Dan yang lain, pengalaman lain di Thailand 2,5 tahun. Dari tahun 2016 Wow. sampai 2019 awal. Gitu. Berarti Ya, kan lo ngalamin ya Mas namanya terbang di maskapai dalam negeri sama terbang di maskapai luar negeri gitu kan Mas. betul. Menurut lo apa sih bedanya terbang di maskapai Indo sama di maskapai luar negeri? Bedanya lumayan signifikan ya. Iya. Apa aja Apa aja tuh? tuh? Apa aja Eh, tuh? Kalau nanya perbedaan lumayan signifikan ya. Maksud gua ya dari segi kan gua apa namanya udah lumayan lumayan lama lah walaupun belum lama banget gitu di luar ya. Iya, iya, iya. Cuman mostly ya dari segi krunya, dari segi lifestyle, habis itu yang spesifik apa ya? Di scheduling, roster, Oke, join roster itu beda banget ya Mas ya? lumayan beda sih, beda banget. Mana yang menurut lo lebih enak? Kayak lebih enak di maskapai luar atau di maskapai Indo? Cara kerjaan ya, kerjaan doang nih. Kalau menurut gue yang lebih enak sebenarnya ada plus minusnya sih itu. Kalau kita tuh lebih kayak kekeluargaan ya nggak sih? Ya, benar, 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 Iya, benar. iya. Jadi lebih kayak lu kalau misal lu ngeron gitu atau lu ngapain, lu bisa catch up sama yang lain, sama Iya. semua kru gitu. Ah, Kalau di luar ya kan lebih ke ya udah lo gue gitu gue. sendiri gitu. Benar, 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 benar. Tapi kalau jadwal gimana Mas? Soalnya kalau setahu gue kan pengalaman gue terbang di maskapai Indo, kan pengalaman terbang di maskapai Indo tuh schedule-nya bisa berubah tiap detik udah kayak saham gitu ya kan. Hmm. Kalau di maskapai luar kan dia di awal udah dipatok ya lo nih sebulan ke depan terbangnya udah jelas gitu. Sama nggak tuh kalau pilot? Kalau di luar sih so far nggak seperti itu ya karena mungkin jadi kalau di luar kalau gue dapat lebih teratur sih schedule-nya. Kayak misal bener-bener lo dapat misal 4-2 atau 4-3 gitu. Kalau di sini kan pengalaman kita kan dapat day off pun sehari gitu kan. Iya, benar. Itu pun masih Banyak yang bisa minta tolong ya Mas diubah. ya. Banyak yang minta tolong. Kalau di sana Minta benar-benar udah fix. tolong. Fix dua hari libur gitu, dan kalau kita dapat biasanya live roster, jadi commuting. Kita 8 minggu kerja, 2 minggu off. Jadi kita bisa balik ke Indo ya. Oh, Oh, 8 oke. minggu kerja, 2 minggu off. Enak dong ya? Iya, jadi kebanyakan sih kalau pilot dapatnya live roster. Jadi kita ada off berapa minggu gitu, tergantung company biasanya. I see. Tapi kalau untuk yang sekarang nih, Masuki di base-nya di Bangladesh bener ya di Dhaka. Ya, di Dhaka. Awal pertama hidup di Dhaka gimana sih? Sebenarnya basicnya sih Cara gue nggak Bangladesh. ya emang tanda kutip sih ya sebenarnya. Jadi kayak lebih cerita ke awal gue kesana gitu kan. Iya. Kenapa kita kesana gitu, gue kesana gitu kan. Jadi basicnya gue suka ini sih
basicnya gue suka making friends, habis itu kayak gue suka sesuatu yang baru gitu, novelties. Jadi kalau misal kita ke negara orang kan kita dapat teman baru, habis itu culture-nya mereka kayak gimana, habis itu entah yang shocking atau enggak gitu loh. Nah kalau Terus makanan-makanannya juga nggak sih? Iya, Nyobain benar. Jadi makanan-makanan sana. iya, pasti nyobain. Tapi so far gue kan sebelumnya pernah ke India juga gitu kan. Jadi entah terbang ataupun liburan juga pernah ke sana. Jadi kayaknya nggak terlalu berbeda jauh gitu sama di Dhaka gitu. Jadi shocknya juga udah nggak terlalu sih karena udah pernah ke sana gitu. Tapi Okay, apa yang membuat lo memutuskan untuk oke lah gue akan terbang nih di maskapai luar? Karena kalau ngomong making friend, lo di maskapai Indonesia pun kalau misalnya pindah-pindah maskapai, teman lo pasti banyak dong gitu kan. Kenapa nih lo memutuskan oke lah gue berangkat nih kayaknya keluar gitu? Oke lah gue bakal betah nih di Dhaka. Iya, itu sih paling alasannya itu karena gue suka sesuatu yang baru ya. Jadi lo ke negara orang itu pasti bakal ada tantangan nih. Karena lo di situ hidup sendiri kan. Kecuali kalau kita udah married gitu kan, kita bawa keluarga gitu kan. Terus dari segi foodnya, dari segi culture dan travelnya itu sendiri di negara orang. Karena kalau misal lo ke Jeddah gitu kan, otomatis lo bakal explore Jeddahnya itu sendiri tanpa limit lagi. Maksud gue bisa tanpa limit. Bisa lo tiap day off lo bisa explore negara itu. Habis itu rute kita juga lebih worldwide gitu, lebih menjangkau ke belahan dunia. Iya benar sih. Itu sih yang penting experience. Iya, menurut gue yang paling penting yang terakhir itu. Experience. Ya itu semua kayaknya mengcover ya, experience kayak mengcover semua gitu. Dari segi international friends, habis itu culture, ada foods, ada countries dan sebagainya lah. Itu mengcover lah. Dari cara kita belajar untuk berkomunikasi sama teman-teman di negara lain gitu yang beda culture gitu. Benar. Mas, kalau lo sendiri nih, karena sekarang udah sampai tahap ini, udah di negara ini, di maskapai yang sekarang, lo punya nggak keinginan untuk kayaknya gue masih punya goals yang lain, gue harus bisa di maskapai ini nih. Ini goals gue banget. Lo punya keinginan itu nggak? Goals lo kemana, Mas? Goals lo kemana nih? Goals gue ke Middle East sih. Oh, semua ya? Jadi itu goals gue ke Middle East. Gue pengen banget bawa wide body, jadi bisa 777 ataupun 787, 330 gitu-gitu. Jadi ini istilahnya sebagai jembatan lah bagi gue untuk ke sana gitu. Dan mungkin insya Allah ya gue nggak akan bertahan lama di sini gitu karena gue harus mencapai goals selanjutnya gitu di maskapai next-nya gitu, insya Allah. Amin, kita bantu doa lo. Kita bantu doa lo. Tapi Mas, kalau nggak bisa dipungkiri ya, kalau di maskapai Indo itu di dunia penerbangan itu pasti ada kayak senior, junior, ada captainnya, ada FO-nya. Ya junioritas, senioritas tuh kerasa lah ya kalau di maskapai Indo. Apakah di maskapai luar kerasa juga? Dari segi Mas yang istilahnya pilot nih, cockpit crew, ada nggak sih itu? Ya sebenarnya itu perbedaan juga, satu poin perbedaan lagi dari kita di negara kita sama di negara luar ya, karena kita juga menganut ya budaya timur seperti itu ya. Jadi kalau menurut gua di luar lebih dikit power distance-nya. Jadi ya betul kan, dari dari segi cabin crew juga kalau ke purser mungkin tidak terlalu ekstrim ya perbedaannya gitu. Gap-gapnya sama kayak kita. Jadi kalau di luar, kalau kita pengalaman gue sih kita kayak ya udah kayak tim aja gitu. Kayak tim aja, selesai kerja ya sudah selesai. Jadi nggak ada power distance yang berlebihan.
dan nggak Benar, ada benar. yang namanya terlalu subjektif ya, penilaian subjektif gitu-gitu dari sesama rekan kerja gitu, itu lebih minim, sangat-sangat minim kalau menurut gua. Oh. Lebih open minded, lebih masa bodoh Yap, gitu ya maksudnya. yap. Lebih open minded, lebih ya udah sesuai dengan job desk ketika bekerja dan tidak ada subjektivitas. Ya, nggak enakan gitu kan. Iya, benar. Hmm. Jadi profesional lah. Kalau lo disuruh pilih Mas, misalnya nih lo boleh pilih untuk meneruskan captaincy lo menjadi seorang captain, lo pilih di maskapai Indo apa di maskapai luar? Jadi ini banyak pilihan ya. Iya. Hidup ya kan? Gue suruh milih ya. Namanya hidup, Bang. Gimana? Gue jadi captain di Indo atau? Iya, lo di maskapai luar. Basicnya gue nggak terlalu ngejar yang namanya captain ya, Ra dan Denti. Jadi ya gue kerja di luar juga, yang penting gue nyaman gitu. Intinya nyaman sih sebenarnya. Kenapa lo nggak ngejar jadi captain? Nah ini karena yang penting nyaman ya. Jadi dimanapun gue kerja, selama dapur ngebul gitu, ya udah gitu, nggak masalah gitu. Dan gue happy. Oh, oke. Iya kan? Dapur lu ngebul, kopi lu anget, bener gak sih kopi lu manis, pisang goreng lu ada? Anget, pisang goreng gua ada, tapi belum digoreng sih. Yoi, belum digoreng. Seru. Oh, jadi lo nggak gitu masalah ya mau di jadinya. maskapai manapun, yang penting lo nyaman ya. Iya benar, karena gue lebih ke, gue bukan orang yang ngejar suatu apa namanya title ya, walaupun ya gue itu sometimes kalaupun gue di upgrade juga gue bakal sangat welcome. Iya, welcome banget gitu loh. Tapi yang penting di sana gue nyaman, yang penting keluarga masih dapat nafkah, masih bisa dapat inilah ya dari hasil gue kerja gitu, dan gue bisa traveling gitu. Why not? Ya, kan itu menurut gue cukup. Kenyamanan bagi lo adalah nafkah ada, lo bisa traveling segala macam ya kan Mas. Tadi kan kita udah bahas kalau di maskapai luar destinasi tentu lebih banyak kan. Kalau secara gaji ini berarti maskapai luar jauh dong ya. Kudu banget emang kita nanya ini harus banget. Iya kan, emang harus banget kita nanya ini. Kalau gue setuju banget. Kalau lo gimana? Nah iya. Setuju banget kan? Setuju banget. Karena menurut pengalaman gue yang kemarin waktu gue di Thailand, jadi kalau di Thailand bagus. Jadi mereka pemerintahannya itu kayak tidak memberikan gap yang banyak antara ekspat dan lokal. Jadi gaji mereka benar-benar balance ya antara ekspat sama lokal. Cuman kalau di sini, kalau ekspat dan lokal di Indo itu masih kayak terbilang jauh gitu, masih bisa dibilang jauh, benar. Jadi penghargaan terhadap kita sebagai warga sendiri harusnya bisa lebih ditingkatkan sih sebenarnya. Benar. Iya sih harusnya ya. Kenapa ya di Indo tuh ekspat di nomor 1 kan dia? Iya, standar internasional ya. Jadi emang segitu kan, gajinya kan. Iya. Kalau bicara gaji gitu. Tapi berarti gaji internasional lo sekarang cocok nih buat lo ya? So far cocok. Cocok ya? Ya, pasti cocok lah pasti. Pasti cocok lah ya, kalau nggak lo pindah lah ya pasti kan? Cocok. Iya. Yang penting kalau gue nyaman. Habis itu yang tadi gue sebutin itu pasti gaji bakal ngikutin lah. Insya Allah pasti bakal ngikutin lah. Kalau rezeki mah ya udah gitu. Kuncinya nyaman. Betul. Kalau kenyamanan adalah kalau gue nyaman kerja itu di atas semuanya sih, kenyamanan dalam kerja. Iya, karena saat lo digaji gede tapi lo kerjanya nggak nyaman juga buat apa nggak sih? Benar. Ya, dan
maksud gue nggak selamanya kayak misal kita respect gitu kan. Respect itu nggak harus dengan ucapan gitu, dengan misal gue manggil pimpinan gue dengan sebutan apa gitu atau cap atau apa. Cuman respect itu bisa kita dapat dari behavior kita gitu pada tim, pada cabin crew sama cockpit crew dan semuanya lah, ground staff dan sebagainya gitu. Di sela-sela waktu libur terbang, apa sih yang lo lakuin biasanya? Kalau gue libur, kalau gue sih lebih suka. Karena kan lu di negara orang anggapnya gitu ya. Ya, kalau gue pasti gue bakal browsing sih, cari suatu tempat gitu yang belum pernah gue datengin, gue pasti ke sana gitu. Kayak misal gue di Bangkok, habis itu libur 2 hari 3 hari, ya gue bakal ke negara tetangga, kayak misal ke Myanmar, ke Vietnam gitu. Atau ya, atau pakai ID90 bisa kan? Iya, pakai ID90 bisa banget. Ya, pakai ID90, manfaatin company ya kita kerja gitu. Jadi kita explore di luar lah, atau di domestiknya sendiri gitu. Sebelum kita tutup nih Mas Uki, kan tentu aja bagi seorang pilot, baik yang masih baru flying school gitu ya, kan dia pengen pasti, gue pengen terbangnya di maskapai luar gitu kan, gak bisa dipungkiri. Apa sih menurut lo yang harus disiapkan nih buat teman-teman yang masih flying school? Teman-teman, bahasa gue. Teman-teman, adik-adik. Iya, adik-adik kita ya. Yang perlu dipersiapkan ya sebenarnya kalau misal kita apply di luar lebih ke English ya. Mungkin itu lebih berguna banget gitu. Lebih ke English sama sebenarnya kemauan sih kalau menurut gue. Kemauan. Iya. Jadi once kita ada kemauan gitu, pasti bakal ada jalan gitu buat kesananya gitu. Yang penting itu sih kemauan sih kalau menurut gua. Let's say tekad yang kuat. Iya, semua ya. Pasti ada jalan. Ya, tekad yang kuat. Pasti bakal ada jalan sih. Karena juga kita kalau misal kerja di Indo juga semacam bisa dibilang zona nyaman sama dibilang zona tidak nyaman gitu kan? Yes. Iya, benar jadi banget sih. ada dua zona nih kalau kita kerja di negara sendiri gitu. Kalau misal kita keluar dari zona nyaman gitu, pasti ada yang namanya kemauan dong. Kayak apa sih yang bikin lo kesana gitu? Nah kalau gue sendiri experience ya, yang meliput semuanya itu dan travel, kayak melihat dunia gitu lebih luas gitu kan. Bener banget sih. Bener sih, gue juga kayak gitu sih mikirnya. Saya pikir ya sama ya berarti ya. Sama loh kita. Sama. Gitu deh. Jadi udah gitu deh jadi. Iya dari gue juga udah. Thank you banget Mas Uki waktunya malam ini. Thank you banget sharing-sharingnya. Ya, sama-sama Clara dan Denti. Nanti jangan kapok loh kalau kita ajak